Oke, jom kita tengok video emblem yang satu lagi ni. Ni nampak macam menarik. Ya, setelah kalian nonton rangkaian video-video gue dimulai dari video ini, gue jamin kalian bakalan langsung nguasain gimana cara setting emblem untuk semua hero yang ada di list hero kalian. Dan biar nyerapnya lebih gampang, gue akan bagi pembahasan ini jadi beberapa part, jadi jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan sama part-part selanjutnya. So, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja bumper dulu. Sebelum ni aku tengok version dia version lama, ni version baru. So, ada kalanya aku kena tengok dulu. Tapi yang tadi tu dia fokuskan pada maximum emblem. Tapi yang ni maybe lain kot. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah, aman, dan terpercaya, bisa langsung aja gas ke CS Diamond Store punya cara Studios. Oke? Ya, buat settingan emblem di patch terbaru ini, hal pertama yang harus kalian pahamin itu adalah untuk setting emblem di sistem emblem yang baru ini, kita itu akan hadapin dua fase. Fase pertama itu fase dimana kita akan nentuin emblem dasar buat hero kita, dan fase kedua itu baru lanjut ke pemilihan talent-talent mana yang sesuai sama emblem apa yang kalian pakai nanti di hero kalian. So, milih emblem dasar di sini tuh jadi hal yang penting banget karena di sistem emblem yang baru ini, kalian bisa masang talent apapun yang kalian mau dimanapun emblem yang kalian pakai. Nggak kayak di versi lama yang kita cuma bisa ngambil si talent karena dia punya killing spree atau apapun itu, dan kita nggak bisa milih status dasar mana yang mau kita ambil. Bahkan nggak ada yang terlalu peduli juga sama status dasarnya karena yang nggak bisa dipilih kan. Tapi di sini beda banget. Jadi di sistem emblem yang baru ini, bagian kulitnya yang bakalan kita bahas sekarang ini harus dipilih yang benar dulu biar hero kalian bakalan makin enak dipakai cuy. Ya, di sistem emblem yang baru ini kita akan nemu 7 emblem berbeda yang masing-masing bawa 3 atribut dasar berbeda, dan dari pengamatan gua, masing-masing emblem di sini tuh benar-benar punya kelebihannya masing-masing yang gak ada di emblem yang lain. Terus buat yang berharap gua bakalan sebutin ratusan hero masing-masing pakai emblem apa, sayangnya di sini enggak ya. Tapi di sini gua bakalan ngasih tahu kalian kelebihan masing-masing emblem, jadi kalian bisa sesuaiin sama hero dan tipe permainan kalian. Karena ya cara gua main Nana nggak akan sama dengan cara kalian main Nana. So, nonton dulu, bukan komen dulu, minta disuapin settingan tiap hero. Oke, kita mulai. Yang pertama, basic common emblem. Basic common emblem di sini bawa 15 hybrid regen, 275 HP sama 22 addictive attack. Biar nggak ketuker sama XP, gue bakalan sebut ini bahasa Indonesia aja ya, HP. Ya, buat yang nggak tahu, hybrid regen di sini tuh artinya regenerasi HP sama regenerasi mana. Terus addictive attack ini artinya bisa ngasih damage physical atau damage magical, tergantung status dasar yang mana yang lebih tinggi dari hero kalian. Contoh kalau kalian bawa talent ini buat Eudora yang dimana dia akan bawa COD Lightning dan lain-lain, berarti emblem ini bakalan ngasih 22 magic power tambahan. Tapi kalau kalian main Eudora terus nyeleneh dan bawa BOD Endless Battle atau item-item apapun yang ngasih peningkatan physical damage dan bikin status physical dari Eudora itu jadi lebih tinggi dari status magicalnya, berarti otomatis emblem ini jadi ngasih kalian 22 physical attack. Intinya emblem ini tuh akan nyesuaiin ke arah gameplay dan hero kalian. Jelas ya? Nah, basic common emblem di sini adalah emblem dengan status HP tertinggi kedua di bawahnya emblem tank, karena emblem tank ngasih 500 HP. Terus dia juga emblem dengan addictive attack tertinggi setara sama emblem fighter, dan catat emblem ini adalah satu-satunya emblem yang ngasih regenerasi mana. Jadi emblem basic ini tuh bukan lagi emblem yang nggak kepake dan paling nggak direkomendasin kayak emblem physical sama magical di sistem yang lama. Nah, nilai lebih dari emblem ini menurut gua ada di damage yang dikasih dan mana regen. Jadi emblem ini akan cocok dipakai sama hero-hero yang butuh damage, dan pas kalian pakai si hero, berasa mananya sering habis, yang bikin kalian tuh harus bawa magic necklace, sepatu mana, atau bentar, isi mana dulu, recall dulu. Ingat ya, ini satu-satunya emblem yang ngasih mana regen di status dasarnya. Jadi kalau mana bocor, kalian bisa pakai emblem ini. Kalau gue pribadi sih akan pakai emblem ini untuk factor-factor barbar yang boros mana, kayak Arlott, Terizla, Zilong, Alpha, Ben, atau Ruby. Karena mereka itu hero-hero garis depan butuh mana, dan buat gua pribadi masalah mananya ini tuh lumayan ganggu buat gua sebagai pemain yang kalau pakai skill itu lumayan barbar. Buat hero-hero mage ya udah jelas ya, siapapun yang ngerasa mananya boros banget dan butuh banget sama regenerasi mana dan nggak terlalu mentingin damage yang gede banget, emblem ini bisa dipakai untuk hero-hero mage kalian. Buat yang nyari damage gede nanti masih ada. Buat marksman, emblem ini bisa dipakai sama marksman yang banyak nge-spam skill dan akan nempel-nempel sama musuh kayak Claude, Carry, Wan atau Popol Kupa, karena mereka ini fokusnya bukan damage aja, tapi mereka juga tipe hero yang harus agresif atau sebagian itu range serangannya nggak terlalu jauh tapi harus deket-deket sama hero lawan. Contohnya ya kayak ultinya Cloud atau waktu si Wan lagi usaha buat buka marknya. Jadi peningkatan HP-nya akan ngebantu buat mereka bertahan lebih lama di waktu mereka itu lagi ngelakuin serangan. Mana regennya juga pastinya ngebantu biar nggak terlalu sering balik,
dan jadi lebih hemat karena nggak usah beli Magic Necklace lagi. Sekali lagi ini emblem yang fokusnya ke mana regen. Jadi kalau ngerasa hero kalian aman dari segi mana atau cara main kalian ngerasa gua nggak butuh mana regen, atau dari segi permainan kalian nggak pernah ngerasa hero kalian kekurangan mana dan fine-fine aja dengan cara main kalian yang biasa, berarti emblem yang satu ini bisa kalian skip. Next, emblem tank. Jelas dari namanya, emblem ini adalah emblem dengan pertahanan paling tinggi dibandingin dari emblem-emblem lain yang ada di sistem emblem baru. Emblem tank ini ngasih 500 HP, 10 hybrid defense alias physical defense dan magic defense, sama 4 HP regen. Ya, pokoknya emblem ini tuh fokusnya ke pertahanan semua. Jadi emblem ini adalah emblem terbaik yang bisa kalian ambil kalau kalian itu tipe player yang main jadi hero-hero tahan badan alias tanker. Buat hero-hero yang non-tank juga sebenarnya bisa, tapi nggak ada damage sama sekali dari emblem ini. Jadi kalian bisa perhitungin sendiri. Fredin atau Edith contohnya bisa banget pakai emblem ini karena mereka berdua itu nggak butuh status peningkatan damage dan damage mereka itu lebih ngambil dari defense. Plus yang perlu kalian catat di sini, kalau dulu kalian itu player Kaja, Grok, Franco atau tanker-tanker apapun yang biasanya pakai emblem support buat emblem bawaan kalian di sistem emblem sebelumnya, di sistem emblem patch terbaru kali ini, gue ingetin emblem support sama sekali nggak efektif. Oke, sekalian kita geser langsung ke emblem supportnya ya. Kalau dilihat dari sistem emblem lama, emblem support itu ngasih kalian hybrid penetration, cooldown skill, movement speed, HP, sama hybrid regen. Sedangkan di sistem emblem yang baru, emblem ini cuma ngasih kalian peningkatan efek heal aja 15%, cooldown reduction 10%, sama movement speed 6% aja. Nggak ada HP tambahan dan nggak ada efek regenerasinya sama sekali. Jadi emblem ini tuh akan ngasih kesan tipis banget, nggak kayak emblem support di sistem yang lama. Ditambah lagi, di versi sebelumnya, talent pull yourself together yang ada di emblem support bisa jadi salah satu alasan kuat buat para tanker bawa emblem ini juga supaya hero yang butuh combo skill sama spell bisa siapin kombonya lebih cepat. Misalkan Atlas, Franco, atau Kaja yang butuh flicker buat kombonya makin efektif. Dan ya, sekali lagi di sistem emblem yang baru ini, kalaupun memang kalian butuh talent ini, kalian bisa pakai emblem ini nggak harus di emblem support dan kalian bisa pakai emblem tank yang memang fokus buat defense ke hero-hero defense tadi. So ya, sekali lagi, emblem ini udah nggak cocok sama sekali dipakai buat hero-hero tanker. Terus emblem ini cocoknya buat siapa dong? Oke, kita bahas kelebihan emblem ini supaya lebih gampang dipahamin. Sekali lagi kita lihat, emblem ini ngasih peningkatan 15% efek heal, 10% cooldown reduction, sama 6% movement speed tambahan. Ya, talent ini adalah satu-satunya talent dengan kemampuan peningkatan efek heal, plus ini emblem dengan peningkatan movement speed terbesar yang ada di sistem emblem baru. Ini kelebihannya. Nah, yang perlu kalian tahu di sini, apa sih sebenarnya maksud efek heal alias efek pemulihan di sini? Jadi awalnya gue kira si status ini tuh sama kayak emblem yang lama ya, dimana waktu kalian punya peningkatan ini, artinya pas kalian nge-heal teman satu tim, kalian itu akan punya kemampuan untuk ngisi HP mereka lebih banyak dari tanpa ada peningkatan ini. Dan ternyata setelah gue tes, bener, emblem ini bikin waktu kalian nge-heal teman satu tim yang HP-nya berkurang, efek heal yang dikasih itu akan lebih gede. Jadi di sini kalian bisa lihat perbedaan kalau efek heal-nya itu ada di 174 sama 347 pas gue pakai emblem support, dan di level yang sama, efek heal-nya Rafa itu cuman ngasih 152 sama 302 poin waktu gue ganti emblemnya ke emblem tank. Kenapa gue pakai emblem tank? Alasannya biar nggak ada peningkatan magic power. Soalnya emblem support ini juga nggak ada peningkatan damage-nya. So ini benar-benar tes yang bisa dipastiin valid. Gak cukup sampai di sana, tesnya gue terusin lagi. Apakah efek heal-nya bakalan meningkat juga ke si pemegang emblem support itu sendiri? Dan jawabannya iya. Percobaan kedua gue lakuin heal ke Rafa itu sendiri, dan hasilnya plek-plekan ngasih angka yang sama. Emblem support ngasih 174 sama 347, sedangkan waktu gue pakai emblem tank, efek healnya itu cuma ngasih sebesar 152 sama 302 poin aja. Apakah itu udah ngejawab semua pertanyaan? Tentu enggak dong. Tadi jelas-jelas skill heal-nya itu efek yang bisa nge-heal temen kan? Jadi dia bekerja. Tapi pertanyaannya, gimana kalau kita bawa talent ini buat hero yang cuma bisa nge-heal diri sendiri aja? Menarik kan? So, langsung aja gue tes untuk hero yang punya passive healing ke diri sendiri. Dairot. Dan terbukti dari pengetesan gue di level yang sama, talent yang sama, dan perbedaannya cuman yang satu pakai emblem tank dan yang satu pakai emblem support, kalian akan lihat perbedaan efek regenerasi. Emblem tank ngasih efek regenerasi sebesar 209 poin aja, sedangkan emblem support yang ngasih peningkatan heal ini ngasih kalian 240 poin. Yang artinya efek dari talent ini adalah ningkatin semua kemampuan healing. Heal diri sendiri naik, kalau ada kemampuan healing ke teman satu tim, efek ini juga dapat peningkatan. So, di sini kelihatan jelas kalau emblem ini tuh dibuat khusus buat hero-hero yang pastinya punya kemampuan untuk ngeregenerasi HP, mulai dari para healer yang bisa nge-heal teman-temannya kayak Angela, Florin, Estes, dan lain-lain, atau hero-hero yang memang pola permainannya juga ngandelin efek regen buat diri sendiri, kayak Dairot tadi, Esmeralda, Uranus, Gatot, dan lain-lain. Aku udah dapat something. I mean, maknanya
untuk nak upgrade sesuatu emblem, kuncinya kat sini. Perkataan putih ni dipakai oleh hero ni. Sekejap, kalau kita tengok balik di previous yang dia cakap, ni apa? Custom kan? Mana ni? Nah, sini. Untuk basic common emblem, ini untuk hero yang butuh damage. Hero yang kita nak bagi damage betul-betul lah. Dan hero yang memang akan boros mana. Mana tu biru tu kan set every time nak guna skill ke power, of course mana akan berkurang. Jadi ini perlu di upgrade. Contoh hero ni memang akan boros mana. So memang ni perlu ni. Tanker ni pula macam dia cakap, dipakai oleh hero yang tahan badan. Hero yang kira macam dia tank lah, sebab hero tu yang kita kena, sebab tank ni dia fungsi ni untuk pertahanan tau. Dia jadi orang paling depan. So kita kena upgrade emblem tank untuk bagi dia lagi kebal. Make sense tak? Fahaman aku macam tu lah. So macam kalau Franco bukan macam ni. Status peningkatan damage dan damage mereka itu Tapi dia tak ada peningkatan damage. Defense. Plus yang perlu kalian catat di sini, kalau dulu kalian itu player Kaja, Grok, Franco atau tanker-tanker apapun yang biasanya pakai emblem support buat emblem bawaan kalian di sistem emblem sebelumnya, di sistem emblem patch terbaru kali ini, gue ingetin emblem support sama sekali gak efektif. Oke, sekalian kita geser langsung ke emblem supportnya ya. Oke, tak apa. Tapi kalau yang ditunjuk tu hero yang memakai, hero yang memang gunanya untuk nak bagi apa kata, regen lah, senang. Contoh macam Ejela tadi, memang support, emblem support ni memang main peranan lah, memang perlu di upgrade lah. Okay, so maknanya kena tengok what kind hero yang kita pilih, itu yang kita kena upgrade. Hero tu dia memerlukan apa, itu yang kita kena ni. Dan di level yang sama, efek healnya Rafa itu cuman ngasih 100, nggak ada peningkatan damage-nya. So ini benar-benar tes yang bisa dipastiin valid. Gak cukup sampai di sana, tesnya gue terusin lagi. Apakah efek healnya bakal meningkat juga ke si pemegang emblem support itu sendiri? Dan jawabannya iya. Sedangkan waktu gue pakai heal-healnya itu efek yang bisa nge-heal temen kan, jadi dia bekerja. Tapi pertanyaannya, gimana kalau kita bawa talent ini buat hero yang cuman bisa nge-heal diri sendiri aja? Menarik kan? So langsung aja gue tes untuk hero yang punya passive healing ke diri sendiri, Dairot. Dan terbukti dari pengetesan gue di level yang sama, talent yang sama, dan perbedaannya cuman yang satu pakai emblem tank dan yang satu pakai emblem support. Kalian akan lihat perbedaan efek regenerasi. Emblem tank ngasih efek regenerasi sebesar 209 poin aja, sedangkan emblem support yang ngasih peningkatan heal ini ngasih kalian 240 poin. Yang artinya efek dari talent ini adalah ningkatin semua kemampuan healing. Heal diri sendiri naik, kalau ada kemampuan healing ke teman satu tim, efek ini juga dapat peningkatan. So, di sini kelihatan jelas kalau emblem ini tuh dibuat khusus buat hero-hero yang pastinya punya kemampuan untuk ngeregenerasi HP, mulai dari para healer yang bisa nge-heal teman-temannya kayak Angela, Florin, Estes, dan lain-lain, atau hero-hero yang memang pola permainannya juga ngandelin efek regen buat diri sendiri, kayak Dairot tadi, Esmeralda, Uranus, Gatot, dan lain-lain. Atau simpelnya, emblem ini akan cocok dibawa sama hero-hero yang kalau kalian ketemu dia di dalam tim lawan, tim kalian itu otomatis bakal beli item anti-regen. Shieldnya Lolita nambah gak bang pakai emblem ini? Sayangnya enggak. Emblem ini nggak ngasih kalian peningkatan efek shield kayak Oracle, tapi cuma ngasih peningkatan kemampuan regenerasi aja. Lanjut kita bahas emblem yang paling disukai para damage dealer, emblem Assassin. Ya, emblem yang satu ini tuh di sistem emblem yang lama sering banget jadi pilihan buat dipakai sama para assassin, marksman, fighter, atau role apapun yang mau punya damage gede kan? Ya, di sistem emblem yang baru ini, emblem assassin ini juga masih jadi emblem yang fokus ke peningkatan damage. Dia ini ngasih 16 adaptive penetration, 10 adaptive attack, sama 3% movement speed tambahan buat atribut bawaannya. Nah, emblem assassin ini adalah emblem satu-satunya yang ngasih status adaptive penetration. Adaptive penetration di sini tuh artinya mirip-mirip sama adaptive attack tadi ya. Jadi emblem ini akan ngasih kalian 16 physical penetration kalau hero kalian itu didominasi sama status physical, dan akan ngasih 16 magic penetration kalau kalian
kalian itu punya status magical yang lebih tinggi. Dan menurut gua, emblem ini tuh emblem yang serius, worth it banget dipakai sama hero-hero damage dealer, karena ya sekali lagi, dia ini ngasih damage yang gede banget. Buat yang masih nggak bisa bayangin seberapa gede 16 physical penetration itu, kalian bisa bandingin aja sama item-item yang ada di shop. Hunter Strike misalnya. Item ini tuh harganya 2010 gold, dan dia ngasih kalian 15 physical penetration. Terus buat magical penetrationnya, Genius One itu harganya 2000 gold, cuman ngasih kalian 10 magic penetration aja. Jadi dengan bawa emblem ini untuk hero-hero magical, secara nggak langsung seakan-akan kalian tuh bawa 1,5 Genius One sejak game baru dimulai, alias dari level 1. Yang damage physical ya kayak bawa Hunter Strike dari level 1 juga. Kurang worth it apa coba kan? Nah, buat seberapa pentingnya penetration buat damage output, pastinya gue udah gak usah jelasin lagi dong. Dan jangan lupa, di patch kali ini, defense semua hero juga dikasih peningkatan yang bikin otomatis akan benar-benar berguna untuk patch kali ini. Terus jangan lupa juga kalau emblem ini tuh ngasih kalian adaptive damage juga. Walaupun damage-nya nggak paling gede, tapi ya lumayan bisa diandalin guys. So tentunya emblem ini cocok banget dipakai sama para damage dealer. Dan kalau gue pribadi sih biasanya bawa emblem ini untuk hero-hero assassin atau marksman yang nggak butuh attack speed. Contohnya marksman yang muncul di kepala gue sekarang sih ya kayak Leslie atau Clint ya. Ingat, digaris bawahin, enggak butuh attack speed. Simpelnya hero-hero yang butuh damage gede tapi nggak harus pasang badan di depan, bisa pakai emblem broken yang satu ini. Next, habis bahas emblem assassin, ada emblem mage. Buat emblem mage ini tuh ngasih kalian status yang lebih spesifik, nggak se-fleksibel emblem-emblem sebelumnya. Dia ngasih 30 magic power, 8 magic penetration, sama 5% cooldown reduction. Jadi ini tuh udah jelas beda banget sama emblem-emblem sebelumnya yang ngasih status adiktif. So, ya kelebihan emblem ini jelas banget. Emblem yang jelas ngasih peningkatan damage paling gede dibandingin emblem yang lainnya, tapi spesifik magical. Jadi emblem ini pastinya cuma bisa dipakai sama hero-hero yang butuh peningkatan damage magical aja. Pertanyaannya, apa mage harus pakai emblem ini? Kalau kalian main hero-hero mage, terus kebetulan kelihatan banyak lawan yang agak tebal, dan kemungkinan di late game bakalan beli Genius One atau Defense Glaive buat naikin gigitan damage kalian, gue sih lebih saranin kalian pakai emblem assassin tadi. Terus kalau hero-hero mage kalian itu hero-hero yang bener-bener boros mana banget dan ngeganggu, ya pastinya pakai emblem basic yang pertama tadi. Tapi kalau kalian main hero mage dan berasa biasa-biasa aja, terus nggak ada masalah sama mana, nggak ada hero tebel yang kayaknya bakal ngeganggu, ya berarti emblem ini boleh banget kalian pakai karena dia sekali lagi ngasih damage paling gede. Next, emblem fighter. Ini sebenarnya bisa dibilang salah satu emblem favorit gua. Ya, dia ini ngasih 10% spell fam yang setara sama setengah dari status yang dibawa dari Bloodlust X. Terus ada 22 adaptive attack yang adalah peningkatan adaptive attack tertinggi di sistem emblem baru. Ya, peningkatan attack yang setara sama basic common emblem di awal pembahasan tadi guys. Plus ada 6 hybrid defense. Ya, damage ada, defense ada, regenerasi juga ada. Nah, buat yang belum tahu, di patch sekarang istilah spell fam ini punya arti ngasih efek regenerasi HP kalau kalian itu nyerang lawan dengan damage dalam bentuk skill. Ya, dan di sini sekarang efek ini bisa dirasain sama semua jenis damage hero, physical dan magical. Jadi jelas banget emblem ini tuh emblem yang akan ngasih kalian pertahanan dan serangan secara sekaligus buat hero-hero yang harus nge-spam skill waktu lagi nyerang. Contohnya Lapu-Lapu, Yuzong, Khalid, Arlott, Terizla, dan lain-lain. Ya, Terizla sama Arlott tadi di awal tuh gue sempet sebut dan gue bilang cocok pakai emblem basic. Ya nggak salah juga memang, karena buat gue pribadi, gue ngerasa penggunaan skill gue tuh nggak efisien, alias sering banget gue buang-buang skill gue sembarangan, terutama buat clear lane. Jadi masalah mana itu lumayan pelik buat gue pribadi. So, yang emblem basic tentunya bakal ngebantu buat gue pribadi yang pakai mana itu bener-bener boros guys. Tapi buat kalian yang punya efisiensi skill yang bagus alias pakai skillnya nggak acak-acakan kayak gue, emblem factor ini tuh bisa jadi emblem yang bener-bener bagus untuk dipakai sama hero-hero tipe skill yang kayak gue sebutin tadi contohnya. Karena ya kapan lagi, baru mulai level 1, belum bawa apa-apa, udah punya Bloodlust X setengah. Secara nggak langsung kalian jadi lebih sustain, dan bahkan kalau kalian mainnya rapi, kalian nggak perlu beli Bloodlust X duluan. Kalian bisa beli item damage yang lain, atau mungkin yang main di build tank, kalian bisa langsung build item defense aja. Terus ada lagi yang menarik. Buat hero-hero fighter mah mungkin biasa aja lah ya. Udah jelas memang pola mainnya kayak gitu dari sistem emblem yang lama juga udah pakai emblem fighter, karena emblem fighter Festival of Blood bakalan ngasih kalian regen. Simple. Bedanya di sistem emblem yang baru sekarang, kita punya penyesuaian baru yang karena emblem ini gak spesifik buat hero-hero fisikal, kalian bisa pakai emblem ini untuk hero-hero magical juga.
Coba bayangin, kalian bawa emblem ini buat Alice atau Cyclops. Mereka itu tuh memang tipe hero yang butuh spam skill terus-terusan kan? Kalau pakai emblem ini, pas kalian main Alice atau Cyclops, kalian bakalan nerima efek regenerasi HP pas kalian lagi buang-buang skill kalian, atau kalian lagi isengin lawan kalian. Ya tentunya bakalan bikin mereka-mereka ini punya kemampuan pertahanan yang lebih tinggi. Daripada ngambil damage doang tapi nggak punya pertahanan, menurut gua ini jadi emblem yang patut banget buat kalian coba. Makanya balik lagi gue bilang, ya sistem emblem yang baru ini tuh batasnya cuma ada di imajinasi kita aja. Selagi kepikiran, bisa dicoba guys. Yang terakhir, emblem sisa kita nih, emblem Marksman. 15 attack speed, 5% adaptive attack, sama 5% lifesteal. Emblem ini adalah emblem satu-satunya yang ngasih peningkatan attack speed, sama satu-satunya emblem yang ngasih kalian peningkatan damage dalam bentuk persen. Lifesteal udah tau lah ya, ngasih kalian efek regenerasi HP, kalau kalian itu ngasih damage ke unit lawan dalam bentuk basic attack. Physical boleh, magical juga boleh. Enak banget sistem sekarang. Status lifesteal ini juga cuma ada di emblem Marksman doang by the way. So ya jelas, emblem ini diperuntukkan untuk hero-hero yang butuh peningkatan attack speed, butuh item karena peningkatan damage persen itu akan lebih berasa waktu item kalian udah komplit, dan tipe serangannya itu ngandelin serangan basic attack. Atau bisa kita simpulin kalau yang butuh emblem ini ya hero-hero Marksman tipe serangan attack speed. Physical ya pastinya hero-hero Marksman yang bawa combo critical sama combo 3 item damage, corrosion, DHS, golden staff. Terus buat magical tentunya bisa kalian pakai buat hero kayak Nathan atau Kimi. Buat Kimi menarik lagi, attack speednya berubah jadi movement belum balik yang belakang punya 4 nih. jadi lumayan naikin mob. Magical tentunya bisa. So ya jelas, emblem ini diperuntukkan untuk hero-hero yang butuh peningkatan attack speed, butuh item karena peningkatan damage persen itu akan lebih berasa waktu item kalian udah komplit, dan tipe serangannya itu ngandelin serangan basic attack. Atau bisa kita simpulin kalau yang butuh emblem ini ya hero-hero Marksman tipe serangan attack speed. Physical ya pastinya hero-hero Marksman yang bawa combo critical sama combo 3 item damage, corrosion, DHS, golden staff. Terus buat magical tentunya bisa kalian pakai buat hero kayak Nathan atau Kimi. Buat Kimi menarik lagi, attack speednya berubah jadi movement speed, jadi lumayan naikin mobilitas. Nah, selain juga ada hero-hero yang kalau kalian perhatiin, skillnya itu dihitung basic attack. Contohnya kayak Helcurt yang sempat hilang entah berapa lama, sama Sylvana. Sylvana itu sekarang skill 2-nya dihitung basic attack. So ya kalau kalian ngebor, kalian bakalan dapat regenerasi HP pas kalian itu bawa status lifesteal. Ingat ya, sekarang itu ngaruh banget di situ guys, basic attack atau skill. So jelas ya, simple sebenarnya nentuinnya. Emblem basic untuk hero-hero yang butuh mana, emblem tank buat hero-hero yang butuh defense super tinggi, emblem assassin untuk hero damage burst, emblem mage khusus untuk hero magic, emblem fighter untuk hero damage dealer tipe skill, emblem support untuk hero-hero healer, dan emblem marksman itu buat hero-hero tipe serangan basic attack cepat. Tinggal disesuaikan aja sama hero yang kalian pakai dan kebiasaan. Ulang balik. Recap. Apa yang kalian itu bawa status lifesteal. Ingat ya, sekarang itu ngaruh banget di situ guys, basic attack atau skill. So jelas ya, simple sebenarnya nentuinnya. Emblem basic untuk hero-hero yang butuh mana, emblem tank buat hero-hero yang butuh defense super tinggi, emblem assassin untuk hero damage burst, emblem mage khusus untuk hero magic, emblem fighter untuk hero damage dealer tipe skill, emblem support untuk hero-hero healer, dan emblem marksman itu buat hero-hero tipe serangan basic attack cepat. Tinggal disesuaikan aja sama hero yang kalian pakai dan kebiasaan main kalian. Kayak perumpamaan Arlott gua tadi aja, yang lebih suka pakai emblem basic daripada emblem fighter karena ya gua agak boros mana. Atau karena sekarang ada 3 settingan di sistem emblem, kalian juga bisa setting misalkan kalian main Akai, Akainya dijadiin roamer, kalian bisa pakai emblem tank. Tapi kalau dijadiin jungler, kalian pengen movement speed kalian lebih kencang terus kalian tetap berdamage, kalian bisa pakai emblem assassin juga atau gimana aja lah. So untuk emblem dasarnya beres ya. Mudah-mudahan habis ini kalian bisa langsung pilih-pilih emblem mana nih yang sesuai untuk hero atau gameplay kalian. Jadi nanti tinggal bahas isi-isi sisanya guys. So ya jelas, next kita bakalan bahas cara pilih masing-masing talent yang ada di sistem emblem baru ini. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan sama pembahasan gue selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi. By the way, gue lagi ngejar 500.000 subscriber juga, mudah-mudahan tahun ini kekejar ya. Oke, karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Oke. Kita tengok yang ni pula. Ini sambung. Oke, sesuai janji gue akan terusin pembahasan cara setting